Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Titi Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 223153716237. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Prosokaden. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi dampak sosial informatika dengan submateri dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi. Mohon saran dan masukan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita hendaknya berdoa dulu sebelum mulai agar pelajaran yang kita akan jalani ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah. Siapa yang memimpin doa? Oke, Mas Rifki, monggo. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya cek dulu kehadiran kalian ya. Yang hari ini nggak masuk siapa ya? Masuk semua? Satu ya? Yayang kemana? Sakit. Oh ya sudah. Berarti yang nggak masuk hari ini Mbak Yayang. Sakit. 10-7. Semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak sosial informatika, yaitu dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi. Nah, sebelum kita pelajari, hendaknya kalian mengerjakan ini dulu, soal post test. Silakan scan barcode, kemudian kerjakan soalnya untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi ini seperti apa, ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Pertanyaannya hanya 5 soal, jadi kerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian awal sebelum saya menjelaskan. Belum muncul? Pakai wifi apa pakai? Baik, wifi-nya Butina tadi. Punya pakai data enggak? Enggak punya. Soalnya itu gantian wifi-nya. Gimana? Ada apa? Kerjakan aja. Sesuai dengan itu pengetahuan kalian. Jangan takut salah. Jangan takut salah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Sudah? Kalau sudah kalian submit. Oke. Nilainya langsung keluar di situ. Dapat nilai berapa untuk awal? Alhamdulillah. Berapa? Ada yang 60? Ada yang 60 lagi? Oh, kamu 60? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan pengetahuan kamu di awal. Jadi, nggak apa-apa kalau nilainya di bawah. Berarti kan sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke, saya lanjut ya ini. Sudah selesai kan? Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ini adalah contoh kasus pembajakan ya, dampak negatif dari perkembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah ini, pembajakan film. Di sini terjadi pada
tahun 2017, yaitu situsnya pembaca film ini merugikan pekerja industri kreatif di Indonesia hingga 209 juta uang itu ya. Terus kemudian di tahun 2018 terjadinya ini DVD bajakan film Dilan. Kalian pernah menonton film Dilan? Nah, di bioskop atau lewat DVD bajakan? Berarti kamu termasuk melanggar hukum apa tidak? Ya. Jadi kita harus menghindari seperti itu ya. Terus kemudian ini tahun 2019 juga ada lagi di sini situs pembajakan film dunia malahan. Lah, dampaknya apa? Merugikan pemilik. Pemiliknya siapa ya? Si pembuat dari film itu. Terus kemudian rendahnya pendapatan negara melalui pajak. Karena kita membuat sesuatu itu pasti membayar pajak kepada negara. Nah, yang dirugikan selain orang lain juga siapa? Negara kan? Nah, karena pemasukan pajaknya berkurang. Terus kemudian ini daftar data yang diblokir. Ada ini situsnya 1745 situs. Kalau kalian biasanya mau melihat film itu situs apa yang kalian buka? Apa? Telegram. Oh, kamu lihatnya di Telegram. Ada lagi yang buka situs apa gitu? Indoweb. LK? Ya, itu juga termasuk. Nah, seperti itu. Jadi di sini jerat hukum bagi situs bajakan dikenai pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan di situ bahwa setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptaan melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak berapa ini? 4 miliar rupiah. Jadi sangat merugikan orang lain. Nah, di sini pembajakan film adalah kejahatan. Karena semuanya diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Hak Cipta. Nah, terus kemudian di sini kenapa ya seseorang itu menjiplak atau menggandakan film atau lagu dapat dihukum pidana? Siapa yang mau menjawab? Nggih, Mbak Kama? Karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kira-kira mengapa ya dapat merugikan orang lain? Ya, Mbak Ulan? Menurunkan kemampuannya, lalu timbul rasa tidak percaya diri terhadap hasil karyanya sendiri. Juga tidak diakui oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk menghasilkan karyanya sendiri. Ya, betul. Intinya semuanya berakibat untuk orang lain. Nah, kemudian tujuan kita apa sih untuk mempelajari dampak negatif positif dari perkembangan teknologi? Tujuan yang pertama adalah ini loh, kalian mampu menguraikan dampak informatika di beberapa bidang dengan baik. Karena informatika itu berdampak pada bidang pendidikan. Selain itu bidang apa lagi? Bidang sosial, terus apa lagi? Kesehatan, terus kemudian apa lagi? Transportasi dan seterusnya. Jadi kalian nanti bisa menguraikannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mampu merancang gagasan berbasis informatika untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan kalian. Itu adalah tujuan dari kita mempelajari hari ini. Kemudian di sini ada video pembelajaran ya. Simak dulu video pembelajaran hari ini. Halo semuanya, salam sehat, selalu semangat ya. Bersama saya Pak Mustafa. Mari belajar mengenai dampak sosial informatika untuk kelas 10 siswa SMA. Informatika telah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari internet, komputer, media sosial, website, smartphone, informasi digital, marketplace, dan bisnis online. Seluruh media tersebut akan bermanfaat jika digunakan dengan tepat. Sebaliknya akan menjadi mudarat jika digunakan tanpa menggunakan akal sehat. Berikut 3 bahasan utama dampak sosial informatika. Dampak penggunaan komputer.
kasus sosial implementasi TIK, mengatasi dampak negatif penggunaan TIK. Oke, yuk belajar dengan seksama. Dampak penggunaan komputer. Mari kita pahami dampak komputer dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak positif dan negatif penggunaan komputer. Dampak positif bidang pendidikan, e-learning, belajar mandiri, administrasi pembelajaran, dan pengetahuan. Dampak negatif bidang pendidikan, malas, pengetahuan instan, plagiat, dan lupa waktu. Dampak positif bidang industri, proses produksi lebih cepat, mengurangi risiko kerja, produktivitas meningkat, mengurangi kesalahan kerja. Dampak negatif bidang industri, mengurangi kesempatan kerja, perawatan mahal, sumber daya manusia terbatas, dan boros energi. Dampak positif bagi kehidupan, usaha dan transaksi menjadi lebih mudah, komunikasi dan informasi mudah, pekerjaan menjadi efektif dan efisien, dan ide berkembang. Dampak negatif bagi kehidupan, pornografi, menampilkan kekejaman, informasi palsu atau hoax, dan penipuan. Kasus sosial implementasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK bermanfaat dalam kehidupan sosial seperti e-ticketing, e-commerce, e-learning, e-sport, online game, e-books. TIK menghasilkan berbagai kasus sosial positif dan negatif. Manfaat kasus sosial positif, e-commerce, e-ticket, dan e-books. Kasus sosial negatif, cyberbullying atau perundungan digital, antisocial behavior, peretasan dan pencurian data pribadi. Bullying di Indonesia, dampak bullying. 1. Rendah diri, 2. Stres, 3. Minder, 4. Menyendiri, 5. Gangguan prestasi. Antisocial behavior dikenal dengan nama psikopat atau sosiopat. Peretasan dan pencurian data diakibatkan karena kata sandi terlalu umum, lemahnya kesadaran pengguna, dan mengabaikan keamanan Wi-Fi. Mengatasi dampak negatif penggunaan TIK. Penggunaan TIK yang berlebihan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Gangguan fisik akibat ketergantungan TIK, obesitas, kelelahan mata, ketegangan otak. Gangguan mental akibat ketergantungan TIK, depresi, hilangnya privasi, lemahnya emosi. Gangguan sosial akibat ketergantungan TIK, pelanggaran hak cipta, teknosentris, mudah terpengaruh isu. Mengatasi ketergantungan TIK, membatasi interaksi dengan gadget, berdiskusi dan bermain bersama, belajar bersama teman. Kegiatan positif menggunakan gadget, belajar konten positif, berkomunikasi dengan baik, sosial media untuk karya. Kurangi ketergantungan TIK melalui rekreasi, salurkan hobi, dan batasi komunikasi. Upaya membatasi interaksi TIK, hapus aplikasi yang menjadi candu, matikan notifikasi, perbanyak aktivitas dunia nyata. Oke ya, selesai. Dari video tadi apa yang kamu tangkap? Apa dampak positif dan negatif perkembangan komputer? Ya, Mas Haris, monggo. Positif dapat digunakan sebagai cara misalnya menggunakan internet Ya. untuk mencari tahu jawaban seperti belajar dan lain-lain. Berarti itu berdampak pada dunia pendidikan. Oke, ada lagi? Nggih, Mbak Intan. Dampak negatifnya dapat menyebabkan mata kita rusak jika terlalu lama melihat komputer. Oh gitu ya, iya berarti itu berdampak pada diri kamu sendiri seperti itu ya. Terus kemudian contoh kasus sosial yang positif dan negatif akibat teknologi informasi apa tadi yang kamu tangkap di situ? Ya, Mbak Rena. Proses sosialnya bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan. Ya. Bisa menyebabkan informasi secara
Ya, betul. Untuk media promosi atau iklan ya, kalau misalnya kamu punya online shop seperti itu bisa dimanfaatkan. Terus dampak negatifnya apa? Contohnya. Ya, Mbak Nurin, monggo. Terpapar luas, Ya, dan negatif, ya. dan bocornya informasi seseorang. Bocornya informasi seseorang. Berarti itu dimanfaatkan oleh siapa kalau seperti itu? Bocornya informasi seseorang. Itu contohnya apa? Kamu pernah mengalami nggak? Kamu kan waktu di medsos kan ada disuruh mengisi apa? Tanggal lahir, terus kemudian apa? Foto profil, terus kemudian apa lagi? Ya, email kamu, terus kemudian apa? Nomor HP, terus kemudian dan kawan-kawan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kamu. Nah, jadi makanya kita harus berhati-hati. Terus kemudian nomor 3, bagaimana cara mengatasi ketergantungan terhadap gadget? Ya, Mas Panji, piye? Perbanyak bersosialisasi dengan teman Ya. dan mematikan HP sebelum tidur. Mematikan HP sebelum tidur. Sudah kamu lakukan apa belum? Lah kenapa kok kamu tidur HP-nya masih nyala? Karena main HP itu ketiduran sebenarnya. Oh gitu. Biasanya apa yang kamu buka sebelum tidur? Apa? YouTube? Komik? Apa lagi? Game? Buka IG, Instagram, ngecek berapa like-nya. Iya betul. Terus apa lagi tipsnya berikutnya ya? Matikan pakai data, Heeh. menyeimbangkan waktu. Menyeimbangkan waktu, matikan paket data. Terus kemudian hari ini yang kita akan pelajari adalah ini ya. Nah, dalam bidang pendidikan dampak positif adalah yang dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online. Apalagi kamu kemarin itu kan melakukan 2 tahun daring ya. Nah, itu dari media kertas ke online. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dari waktu siklus ke waktu nyata. Ini adalah pergeseran yang terjadi akibat dampak dari pembelajaran konvensional. Lah, dampaknya apa, Bu? Dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan adalah adanya kartu pintar atau smart card. Kalau kamu pergi ke rumah sakit, kamu hanya menunjukkan apa? Kartu aja kan, tanpa kamu harus ngisi formulir dan kawan-kawan. Nah, semuanya sudah tergantikan dengan yang namanya kartu pintar. Untuk yang lain lagi ada di bidang transportasi. Yang paling nyata apa? Go. Nah, kalau kamu nggak punya mobil, nggak punya motor, kamu mau ke Surabaya, ora usah bingung saiki, nggak usah golek ojek. Sekarang sudah ada Gojek. Ya, Gojek, Gokar, apalagi Grab. Nah, seperti itu. Apa? Maxim ya. Banyak sekali ya. Itu dampak di bidang transportasi. Terus kemudian di dalam dunia bisnis ada e-commerce yang memudahkan 2 orang. Kalau dulu orang bisnis itu 1 orang dengan 1 orang yang lainnya harus bertemu kan. Kalau sekarang enggak. Jadi melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik karena ada e-commerce ini ya. Nah, terus kemudian di dunia perbankan, awakmu ora usah nyanggone bank arepe transfer, cukup menggunakan apa? M-banking atau kepanjangannya apa sih? Mobile banking. Hanya menggunakan HP, kamu bisa mentransfer ke orang lain. 10 juta, 5 juta, asalkan di rekening ada saldonya. Kalau tidak ada saldonya bagaimana mau mentransfer ya? Semuanya bisa dilakukan dengan yang namanya HP pintar atau smartphone. Nah, sekarang dampak negatifnya apa? Selain dampak positif yang muncul, yang pertama adalah pelanggaran hak cipta tadi. Apa contohnya? Pembajakan apa tadi? Film, lagu dan film. Terus kemudian kejahatan cyber atau cybercrime. Contohnya apa? Ya, cyberbullying. Terus ada lagi penyebaran pencurian data, ya kan? Ada lagi pornografi.
pornografi, perjudian, penipuan, ya penyebaran malware. Apa ini malware? Virus. Ya, penyebaran virus. Ya, itu adalah dampak negatif dari TK. Yang kita bahas sekarang adalah pelanggaran hak cipta ya. Hak cipta itu apa? Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, memamerkan, menampilkan ciptaannya. Lah berarti sing duwe hak cipta itu sapa? Pencipta. Lah yang melanggar namanya siapa? Yang melanggar, yang memanfaatkan ini namanya apa istilahnya? Pembajak atau plagiarisme. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jadi awakmu iku kalau misalnya ada lagu yang sekarang lagi tren apa? Lagunya Bunda Korla. Ya, apa judulnya? No comment ya. Itu kamu download terus kemudian kamu sebarluaskan, diperbanyak dengan tujuan kamu untuk mendapatkan keuntungan dari lagu itu. Itu termasuk melanggar hak cipta apa bukan? Kalau tujuannya untuk kamu komersilkan. Ya, termasuk ya. Lah, pidananya apa? Di sini pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan sejumlah denda. Nah, dendanya di sini di pasal 1 Undang-Undang HC, hak cipta, menerangkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan semua seni atau kalian dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, di sini ada dua, ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Jadi ada dua. Lah, ciptaan yang dilindungi itu apa? Contohnya buku, ceramah, alat peraga, lagu. Lah, tadi lagu kan, drama, karya seni dan seterusnya. Lah, sedangkan yang tidak dilindungi, di sini ada hasil karya yang belum diwujudkan. Maksudnya hasil karyanya itu belum dipublikasikan. Terus ide dan seterusnya alat benda. Lah ini berapa dendanya? Hak cipta penjara paling lama berapa ini? 10 tahun dan denda paling banyak berapa? 4 miliar rupiah. Jadi pemerintah itu sangat melindungi yang namanya hak cipta. Itu ya. Ini penggunaan potret tanpa persetujuan dari orang lain. Foto profil kamu misalnya ditampilkan sama orang lain dan kamu tidak menyetujuinya. Di sini sudah ada pidananya. Denda 500 juta rupiah. Nah, jadi semuanya itu dilindungi. Ada banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat, yaitu contohnya adalah film bajakan, lagu dan seterusnya ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah ini. Silakan di-scan barcode-nya untuk membuka LKPD kita hari ini dan kemudian kamu buat infografis yang isinya dampak positif, negatif bidang kehidupan. Satu aja bidangnya. Kalau kamu pilih pendidikan ya pendidikan tok. Kesehatan aja, terus apa transportasi aja ya. Terus dampak negatifnya ini satu aja. 2 boleh Bu? Boleh. 3 boleh Bu? Boleh. 5 boleh? Boleh. Beserta hukumnya. Kemudian bagaimana cara kamu beretika menggunakan media sosial dengan bijak ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk pengerjaannya. Dipanggil Pak. Lagi. Wis. Ada yang belum tersambung internet? Sudah tersambung wifi semua? Kamu sudah nyambung? Oh ya pakai paketan. Kalau misalnya enggak punya paketan boleh sambung wifi. Dua paketan toh? Apa? Enggak apa-apa. Ya tinggal diperbaiki aja. Iya, enggak apa-apa.
Ya iso. Nah, kamu buat yang lain terserah apa gitu. Sabar ya, karena wifi-nya berebut. Apanya? Iya, soalnya iku. Heeh. Apa bilang? Apa? Bijak bersosial media. Tulisannya iku diganti gak ketok. Lah ngono ya, bener. Oh, lah ngono. Dampak positif itu video apa? Sosial media ya boleh. Dampak negatifnya apa contohnya? Interaksi langsung mengganggu. Kecanduan sosmed, banyaknya benda negatif, rawan penipuan dan pencurian data. Cyberbullying ya boleh. Sebanyak berita hoax. Gimana? Selesai? Coba saya tampilkan ya di sini ya. Kita tampilkan yang sudah selesai. Salah satunya yang sudah saya mengerjakan di sini ada Mbak Wulan. Terus kemudian ada lagi punyanya siapa ini? Mbak Kama ya. Nah, gimana kalau misalnya Wulan dulu yang tampil ke depan? Setuju ya? Beri tepuk tangan dulu untuk Wulan. Ya Mbak Wulan silakan. Saya tampilkan di sini maksudnya bagaimana ini apa namanya. Nah, kamu jelaskan di sini. Nah, oke, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari apa yang telah saya kerjakan, yaitu dampak positif, dampak negatif, pelanggaran hingga dalam sosial media. Yang pertama, dampak positif sosial media di antara lain. Yang pertama, memperluas pergaulan. Dua, informasi mudah diakses. Tiga, memudahkan komunikasi. Empat, bisa sebagai media hiburan. Lima, sarana bisnis. Dan yang keenam, media belajar. Di sini bisa disebut media belajar dikarenakan mungkin bisa lewat aplikasi Instagram atau Telegram dapat ditemui atau menjumpai soal-soal, atau mungkin seperti kayak pelajaran bahasa. Dari penjelasan saya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari desainnya kurang bagaimana? Desainnya Mbak Wulan ya. Ini nanti coba saya perbesar ya. Di sini tampilannya kan masih kecil, jadi saya zoom. Nah, kelihatan kan? Loh, sudah? Hah? Berarti dari segi apa ini yang kurang? Mungkin di sini ya. Nah, sama ini. Oh, dari kamu apa? Terlalu rame. Oh, ada lagi untuk desainnya? Iya, itu pilihan seseorang ya, Mbak Nurin ya. Jadi ini pilihan seseorang, desainnya seperti ini. Kalau untuk tulisan ini mungkin karena backgroundnya pink, tulisannya itu ya jangan pink ya. Harusnya apa? Hitam atau malah putih kelihatan ya. Kalau ini kuning. Nah, berarti gitu. Ada lagi untuk desainnya? Tidak? Oke, ya sudah. Diakhiri, dapat diakhiri Mbak Ulan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya, yaitu sehat sosial media. Yang pertama, dampak positif dari media sosial yaitu memudahkan kita dalam berkomunikasi, kemudian memudahkan mencari informasi, bisa digunakan sebagai sarana berbisnis, memperluas pergaulan, kemudian sebagai sarana hiburan di waktu luang, serta mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu pertama, membuat orang-orang kecanduan terhadap internet.
Kedua, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, menurunkan kemampuan sosial, bocornya informasi personal, serta mengalami gangguan tidur. Cara melindungi data diri kita bagaimana? Jadi kan sudah disebutkan dan menyebarkan informasi pribadi secara benar-benar. Sudah cukup puas kan jawabannya? Maksudnya itu kamu di dalam sosmed jangan detail-detail sekali mengeksplor diri kamu gitu loh. Misalnya tanggal lahir kamu jangan dibuat tanggal lahir yang sebenarnya, mungkin seperti itu ya Mbak Kama ya maksudnya. Oh ya, ada lagi? Tadi kan ada dampak positifnya disebutkan dapat memperluas pergaulan. Nah, apakah dapat memperluas pergaulan itu juga bisa dapat menyebabkan identitas pribadi kita bocor? Dan itu alasannya Bagus ya. Oh ya. tadi kan ada dampak positifnya disebutkan dapat memperluas pergaulan. Nah, dapat memperluas pergaulan itu kan berarti kan kita kan semakin banyak dikenal. Nah. Itu kan berarti kan semakin identitas kita Dikenal. Nah, itu kenapa bisa dan apa alasannya? Nah, kan misal ya, kan memperluas pergaulan itu bisa melalui Instagram ataupun Telegram itu tadi. Dengan mencari teman misal, terus kita sering DM-an, tukar-tukar informasi, gitu kan. Nah, tanpa disengaja informasi kita tersebar ke orang lain. Itu cara penyebarannya. Ya, berarti kan dari teman. Ya, solusinya itu tadi, jangan menyebarkan informasi pribadi secara berlebihan. Betul. Apakah sudah puas jawabannya? Sudah? Sudah? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak Nurin. Apa? Apakah curhat di media sosial termasuk dampak negatif termasuk perbuatan negatif dalam bermedia sosial? Belum tentu sih, tergantung apa yang dicurhatkan. Betul ya. Iya kan? Tergantung juga yang dicurhati, dia itu penyebar informasi atau bukan, ya kan? Tergantung ke orangnya, ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Kama, yo. Semangat. Oke, satu lagi yang saya tampilkan tadi banyak yang tanya dan sekarang penutupan harus banyak yang tanya juga. Satu lagi saya munculkan, ini punyanya siapa? Nah, Mbak Mita, monggo Mbak Mita maju ke depan. Ini bahasa Inggris artinya apa ini? Bijak dalam sosial media. Monggo maju ke depan untuk Mbak Mita. Kita apa namanya? Ini presentasinya. Monggo. Selamat pagi. Pagi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat tentang sosial media. Dampak positif sosial media di bidang pendidikan yaitu lebih memudahkan berkomunikasi dengan orang lain, mempermudah dalam pembelajaran, mempunyai wawasan dan pengetahuan luas. Sedangkan dampak negatifnya di bidang pendidikan yaitu malas belajar, mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku dan mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan, cenderung tertutup kepada orang lain, tidak bisa mengatur waktu. Dari presentasi yang saya tampilkan ada yang ingin ditanyakan. Monggo silakan bertanya. Siapa tadi yang mau menanyakan? Mengapa pengguna sosial media cenderung tertutup kepada orang lain? Tidak terlalu terbuka untuk budaya menyembunyikan diri kenapa itu? Oh, ya itu tadi untuk melindungi apa? Melindungi informasi pribadi. Nah, betul? Sudah puas jawabannya? Nah, berarti kalau misalnya orang itu misterius ya, berarti dia melindungi data pribadinya biar tidak tersebar. Apalagi ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak Pipi, monggo. Dampak negatifnya malas belajar itu cara mengatasinya gimana? Malas belajar karena kecanduan gadget. Nah, bagaimana caranya Mbak Mita? Teman-teman saya bisa ikut ekstra sekolah, makan hal-hal itu terus kayak mengatur waktu bermain gadget sama
Sudah puas jawabannya? Intinya yang dibicarakan Mbak Mita, kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Jadi waktu untuk bersosmed sendiri, waktu untuk me time tanpa ada gangguan handphone dan lain-lain. Nah, itu kamu harus punya me time. Jadi waktu untuk dirimu sendiri, jangan pegang HP, luangkan waktu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Mas Aris, Mas Andi? Ya, monggo Mbak Renata. Contoh aksi kekerasan dari media sosial itu apa? Dalam media sosial komentar pedas maksudnya. Kita misalnya dikomentari seseorang, terus kemudian kita membalasnya dengan komentar pedas lagi, kemudian kan timbul panas kan, situasi yang panas, akhirnya berujung kepada jumpa fisik, akhirnya malah tukaran, seperti itu, bisa terjadi seperti itu ya. Contoh apa Mbak Mita? Contoh misal ada yang bisa mencontohkan satu, membantu Mbak Mita, ayo. Contoh satu aja. Ya monggo, Mbak Ulan. Contohnya mungkin bisa pencemaran nama baik. Boleh. Juga termasuk kekerasan Nah. secara verbal. Betul. Saya akhiri presentasi saya pada kali ini. Sampai siang. Kita kasih applause, semangat. Oke, kita akhiri tadi presentasinya dari 3 anak ya, dengan menjawab sesi tanya jawabnya. Berikan applause lagi ya. Oke, selanjutnya dengan mengacu tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kamu, kesimpulan apa ya yang kita dapat untuk pelajaran hari ini? Yang pertama, perkembangan teknologi membawa dampak bagi bidang apa aja tadi? Pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, dan lain. Perbankan, ya itu contohnya. Terus kemudian tidak hanya dampak positif, tapi ada dampak negatif. Bagaimana cara kita bersosial media dengan bijak? Yang pertama, ya, memanfaatkan sosial media dengan baik. Jangan berkomentar yang menimbulkan sakit hati orang lain. Terus, ya, tidak oversharing. Kemudian kita hindari yang namanya cyberbullying. Kita hindari yang namanya pembajakan karena tadi dendanya cukup memberatkan kan, seperti itu. Nah, terus kemudian di LKPD situ ada refleksi, kamu kerjakan di situ, kamu refleksinya itu kamu isi. Itu saya ingin melihat kesan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini seperti apa. Kamu isikan di Google Form-nya ya. Ya, kamu isi pada lembaran kertas ya. Link YouTube. Nah, link YouTube bukan yang di LKPD bawa sendiri. Skenanya kembali. Bukan. Jawabnya di mana? Jawabnya di lembaran kertas saja. Gila. Nah, ini dia. Kerjakan di lembaran kertas saja. Oh, udah tak download. Oh, ya. Ya, itu. Bagaimana kesan kamu? Apakah kamu bahagia dengan pelajaran kita hari ini? Senang? Lebih mengerti tentang perkembangan teknologi? Oke. Nanti jangan lupa diisi ya. Terus kemudian setelah kalian isi, sekarang kalian kerjakan lagi Google Form yang saya munculkan di awal tadi loh. Kamu kan tadi mengerjakan pretest, sekarang kerjakan yang post testnya. Dengan soal yang sama silakan jawab lagi. Yang awal tadi, bentar saya munculkan. Mengerjakan soal post test ya, dikerjakan lagi soal post testnya. Nah, scan lagi, kamu kerjakan lagi. Setelah saya jelaskan bagaimana nilainya nanti.
kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Dampak positif dari teknologi tadi apa? Misalnya di bidang pendidikan? Ya, memudahkan kita dalam mencari jawaban. Terus kemudian apa? Ya, bisa cepat menyebarkan informasi. Kalau di bidang kesehatan, apa tadi contohnya? Ada kartu pintar. Terus kemudian di bidang transportasi apa? Ya, contohnya Gojek dan seterusnya. Dampak negatifnya tadi apa sebagai contohnya? Saya kasih contoh apa? Pembajakan apa tadi? Lagu dan film. Oke ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita pelajari mengenai sistem komputer ya. Apa itu sistem komputer? Nanti kamu cari di LKS kamu itu ada. Oke, sekarang kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin siapa yang mau memimpin doa? Mas Panji, monggo. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah ya. SMA Negeri 1 Pelosok Klaten semakin baik.